Baik. Kita mulai langsung aja ya buat teman-teman semua nih. Oke, di-mute dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir, juga ada ini ya. Ya, shalom buat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita atau saya dan Agatha ya akan berdiskusi melawan Faruk dan juga Nora ya. Temanya tentang nabi dan rasul palsu ya. Jadi hari ini kita sepakat untuk yang namanya diskusi pada siang hari ini. Ini kebetulan juga ada Agatha ya. Shalom Agatha. Gimana kabarnya? Baik, Bang. Oke ya, dan kita langsung masuk aja ya kepada tema pada siang hari ini ya, di mana di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas tentang apa yang diajarkan, dan di dalam Ulangan ya, saya coba untuk langsung bukakan di dalam Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi di sini apa yang disampaikan kita baca aja langsung di ayat 3-nya, ayat 2 dan ayat 3. Dan apabila tanda atau mujizat dikatakannya itu kepadamu itu terjadi, dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi kita di sini harus mengetahui tentang Allah yang benar. Allah yang benar tentu adalah Allah yang kasih, kurus, dan adil. Itulah Allah yang bersumber dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang telah memberikan kita pedoman karena Allah itu kasih. Dan setiap apa yang disampaikan di dalam Alkitab tidak akan bertentangan dengan prinsip Allah itu sendiri, yaitu kasih, kudus, dan adil. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, kalau seandainya ada nabi yang mau untuk menceritakan tentang hal-hal yang tidak benar di luar dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kasih, kudus, dan adil itu, maka itu bukanlah nabi yang benar, atau lebih dikatakan bahwa guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Oleh itu teman-teman semua ya, hari ini dengan adanya tema nabi dan rasul palsu ini, kita akan membuktikan ya apakah dan siapakah dan bagaimanakah nabi palsu itu ada ya. Jadi itu buat prolog dari saya. Silakan Agatha untuk lanjutkan. Nanti kalau ada saya tambahkan. Oke, tambahan dari kita ya. Nabi dan rasul itu adalah orang yang dipilih Allah ya. Bagi nabi itu dipilih Allah untuk bangsanya, dan rasul itu adalah seseorang yang dipilih Allah untuk memberitakan dia di luar daripada bangsa Israel. Ya, saya mau bawa di Mazmur 147, boleh dicatat dan dibaca ya, ayat 19 sampai 20. Nah, nabi atau rasul itu selalu memegang perkataan Tuhan, ya. Dikatakan seperti ini ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian untuk segala bangsa, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Haleluya. Jadi kalau nabi yang asli, rasul yang asli, itu semuanya menerima firman dari Tuhan Yesus. Karena Yesus ini adalah penyataan diri Allah yang tidak kelihatan atau firman Allah Bapa. Dan seorang nabi dan seorang rasul itu harus berasal dari bangsa Israel. Jadi di sini ya ditetapkan di dalam Mazmur 147 ayat 19 ini bahwa firman Allah itu hanya diberikan kepada Yakub, hanya kepada Yakub dan keturunannya atau bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak akan mengenal hukum Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu itu tampil di antara bangsa Israel, ya. Mereka ini akan bernubuat yang tidak akan terjadi. Tadi udah dibacakan sama Bang MP ya di Ulangan 13 ya Bang ya, ayat 1 sampai 3. Dia itu akan memperkenalkan Allah yang lain, Allah yang palsu. Allah yang palsu itu adalah yang mengaku-ngaku Allah, tapi sebenarnya itu adalah iblis. Dan iblis ini adalah malaikat Allah yang jatuh. Maka iblis ini sedikit banyak pasti mencontek dari apa yang telah ditulis dan yang sudah disaksikan para nabi dan para rasul. Silakan Bang. Oke, itu dia ya prolog dari kita. Selanjutnya kita akan menunggu dari sebelah. Thank you, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya, shalom. Gak ada suaramu itu. Gak ada suara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ya si Dinda MP sama si Agatha sudah sepakat dengan temanya ya. Ciri-ciri nabi palsu menurut Kristen dan Islam, bukan menurut Islam dan Yahudi. Referensi data yang diberikan dia itu menurut Yahudi. Ini diskusinya gimana?
Gitu loh. Ciri-ciri nabi palsu menurut Islam, Kristen dan juga Yahudi gitu. Bagaimana saya yakin kalian memiliki kapasitas, memiliki keilmuan, sementara ketika prolog saja kalian udah ngaco kemana-mana. Udah ngaco. Data yang kalian berikan kitab ulangan, kitab Mazmur, itu pemiliknya Yahudi. Dalilnya mana Faruk? Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44, Maleakhi 4 nomor 4, Yeremia 31:31-33. Menurut Kristen dong. Emang Kristen gak punya apa-apa? Gak punya apa-apa? Kalau menurut Islam, tertulis dalam surah Al-A'raf 40, siapapun yang menyatakan dirinya setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, dia bukan Nabi dan Rasul, dia palsu. Karena apa? Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW khotaman para Nabi. Penutup para Nabi, gitu loh. Jadi, baik Dinda MP maupun Dinda Agatha, tolong, ciri-ciri dari Nabi palsu menurut Kristen itu apa? Jangan menurut Yahudi. Saya diskusi sama Kristen, tapi literasi data dikasih literasi data Yahudi. Gimana? Ya penting aku diskusi sama Yahudi. Ngapain diskusi sama pemakan babi? Ini moderator yang mencocokkan diskusinya ini gimana? Prolognya diulang lagi gitu loh. Jangan mengambil dan mengutip data-data Yahudi. Karena apa? Suka atau tidak suka Kristen, terima atau tidak terima Kristen, kalian tidak punya legalitas, tak punya validasi dari Yahudi. Ketika menjaplok kitab mereka dalam bentuk terjemahan, kalian tempel di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Dan kami umat Islam jelas ya, ciri nabi palsu, siapapun yang menyatakan dirinya nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dialah nabi palsu, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan literasi data. Udah gini-gini kawan nih. Gimana ini? MP udah gini-gini dia. Gunakan darasi dari literasi data yang kalian miliki, bukan orang yang miliki, gitu loh. Menurut Kristen. Yang kedua, bagaimana Kristen berbicara tentang ciri-ciri nabi palsu sementara Kristen nggak punya nabi? Coba. Kita boleh berbicara tentang yang palsu kalau kita punya yang asli. Lah bagaimana nih Kristen ini? Bicara dia tentang ciri-ciri nabi palsu, sementara Kristen nggak punya nabi. Kepalaku yang jadi taruhannya. Kalau ada satu nama di dalam Bible, di mana dia dinyatakan adalah nabi atau rasul untuk Kristen. Gak ada. Gak ada. Terima kenyataan karena Kristen nggak punya nabi, Kristen nggak punya kitab. Karena Kristen nggak punya nabi dan nggak punya kitab, bagaimana mungkin punya Tuhan? Silakan Tok Norah, kalau mau menambahkan luka atas pendengaran mereka silakan. Mereka ngambil dari perjanjian lama, di mana itu kitabnya milik, legalitasnya milik hanya Yahudi. Perjanjian baru aja pakai Agatha, Robert ya, karena perjanjian baru katanya, oh, kalau ajaran kami, Tuhan kami mengajarkan ajaran kasih. Bagaimana kami mau mengikuti ajaran kasih? Sementara pada waktu Yesus ditangkap, muridnya semua pada kabur. Petrus saja ada di situ. Pada waktu Yesus sudah ditampar, dicambuk, diludahi, Petrus saja pada kabur juga. Jadi kami mau mengikuti apa? Mending cerita Nabi Muhammad SAW yang dimana sahabat-sahabatnya ketika berperang melindungi Nabi. Nah ini katanya ini sudah Tuhan ya, sudah dikatakan Tuhan ya. Tapi kok murid-muridnya pada kabur? 4.000-5.000 orang. Ini 4.000-5.000 orang menghadapi beberapa tentara Romawi kok nggak bisa? Dia menyembah Tuhan yang pernah mati. Karena kalau Tuhan yang pernah mati itu bukan Tuhan, tapi hantu. Silakan ya Dinda ya, baik MP maupun Agatha ya. Oke Bang, ready Bang? Oke ya. Oke, Baik. siap. Bikin dulu setelan itunya Bang. Oke. Oke, ya. Teman-teman Jadi. jangan lupa tap-tap ya semuanya ya. Oke. Aku Abang dulu atau aku dulu? Aku bagian ngejawab ya. Aku. Jawab tadi ya. Oke. Oke, Abang Ya, nanti saya jawab bertanya sedikit boleh. dulu. Boleh. Oke. Nanti setelah ini kamu. Jadi kalau memang ya Islam ini tidak mengerti tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah kitab orang Kristen yang ada dan secara fakta sejarah kita tidak pernah melupakan bahwa itu berasal dari bangsa Yahudi. Tapi apakah bangsa Yahudi atau nabi-nabi itu mengklaim bahwa ini hanya untuk Yahudi? Kalau tentang hukum Taurat, jelas itu hanya untuk orang bangsa atau orang Yahudi. Tetapi dalam kitab-kitab itu, apakah mereka mengklaim kitab ini tidak boleh dibaca orang lain? Tidak. Makanya jangan, kalau memang nabimu itu buta huruf, jangan kau mengikuti apa yang dipikirkan. Ya, biar nabi saja yang buta huruf, dia nabi. Kau jangan. Ya, karena kalau kau buta huruf itu berat. Makanya baca referensi Alkitab kami yang jelas. Ya. Jadi
Kalau saya mau mengutip dalam yang namanya 1 Korintus 14 ayat 29, ini jelas ya. Ciri-ciri nabi itu jelas di sini. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi nabi-nabi yang turun-temurun sejak ada bangsa Israel sampai kepada perjanjian baru, itu jelas harus ada 2 orang saksi. Yaitu sesuai dengan ulangan juga. Dan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bertentangan. Karena dalam perjanjian baru itu nubuatan, perjanjian lama itu nubuatan, perjanjian baru itu penggenapan. Ya, supaya kau ngerti nih, bahwa kau tidak bisa yang namanya memisahkan antara fakta sejarah bangsa Yahudi, ya kemudian diteruskan kepada yang namanya kekristenan. Ya silakan buat Agatha lanjutkan. Setiap disuruh prolog kok malah ngolok-ngolok ya. SDM rendah. Sangat-sangat SDM rendah. Jadi kamu prolog ya. Oke, satu hal ya. Tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Saya kasih tahu ya. Kristen pertama itu orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus itu berasal dari Yahudi. Kalau saya menggunakan narasi yang sama, nabi kalian ini nabi Arab. Kalian kan bukan orang Arab. Kitab kalian ini kitab orang Arab. Ya, terlalu kerdil ketika kamu mengatakan ngapain kalian pakai kitab Yahudi? Lah Rasul kami orang Yahudi. Tuhan kami kemanusiaannya dari bangsa Yahudi. Ya kami pakai kitabnya Yahudi lah. Justru kami adalah Yahudi penggenapan. Karena di dalam Matius 21 ayat 43 dikatakan ya, kerajaanku akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Matius 28 ayat 19 ya. Orang Yahudi itu sendiri yang adalah murid Yesus dikatakan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya jelaslah kami pakai kitabnya Daud, kitabnya Musa, orang itu nabi kami. Gitu ya. Jadi kurang-kurangin kebodohannya gitu ya. Disuruh prolog kok nggak ada prolog. Apa yang mau kita tanyakan? Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bilang Kristen nggak punya nabi, Islam justru cuma punya nabi semata wayang. Oh, tadi sudah jelas semua nabi itu membawa kitab Taurat dan Mazmur Daud dan kitab nabi-nabi. Lah nabi kamu nggak tahu dari mana? Kamu nebeng nabinya Yahudi, yang jelas-jelas adalah nabinya Tuhan kami. Kamu cuma punya nabi semata wayang ini. Cari dulu nabi kau, jangan kau cari kau bawa nabi orang. Ya, itu ya. Kalau kamu bilang ya ada ciri-ciri nabi palsu di dalam Islam loh. Mana ayat yang mengatakan ada nabi palsu? Bahkan di dalam Quran saya tidak pernah menemukan ada kata nabi palsu. Why? Kenapa tidak ada kata nabi palsu di dalam Quran kamu? Ya karena memang sesama palsu ya nggak bisa lah nyari yang palsu. Nah, ya next ya, saya tunggu prolog dari kalian. Prolog ya, kami nggak tahu kau kasih prolog, nggak ada. Ya, oke, itu aja bang. Pertanyaan punya bang. Oke, pertanyaan saya adalah gini aja. Legitimasi Nabi Muhammad dari Jibril atau dari Allah? Silakan. Itu pertanyaan saya. Oke ya, buat kalian kalau memang nggak ngerti prolog, ya udah langsung aja jawab pertanyaan. Legitimasi ya Muhammad dari Allah atau Jibril? Karena saya lihat kalian berat soalnya. Ya, ngerti prolog aja kagak, pembukaan aja nggak ngerti itu. Menceritakan tentang Nabi kau nggak ngerti apa-apa ini, berat. Silakan. Oke teman-teman ya, mereka sudah memulai teman-teman. Ya, dipegang kuat-kuat jantungnya Dinda Agatha ya. Jangan setelah ini nanti main seret kau. Ya, inilah ciri-ciri pencuri dan penipu udah ketangkap nggak tau malu. Si MP mengatakan nggak ada datanya. Taurat itu cuma untuk Bani Israel atau untuk Yahudi. Buka kupingnya. Jangan terlalu biasa mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Ulangan 4 nomor 44. Ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 nomor 33. Maleakhi 4 nomor 4. Jelas dikatakan untuk Yahudi, untuk Bani Yakub, untuk Bani Israel, bukan Bani Karistin. Analoginya gini teman-teman. Dia bawa mobil orang, BPKB di tangan awak. Ini BPKB nama Paruk. Kenapa mobil nama kau? Buktikan kalau itu mobil kau. Kata dia lagi, cobalah. Ini BPKB samaku, kau nyolong mau nipu. Gitu loh. Gunakan literasi Karistin. Semiskin itukah sumber literasi Karistin hingga kalian harus mengemis-ngemis dari Yahudi? Si Agatha bilang, oh Nabi Yahudi, Nabi Kristen, opungmu. Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang-orang Yahudi yang menjadikan anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki sebagai Tuhan mereka. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan orang untuk menyembah patung, menyembah gambar, joget-joget, jingkrak-jingkrak di gereja di hari Minggu.
Tidak ada satupun dari nabi-nabi orang Yahudi yang membiarkan, bahkan mengajarkan, mencontohkan orang-orang untuk memakan babi. Literasi dalam Islam sudah jelas tadi saya katakan, Dinda. Kalau kamu legalitas dari Nabi Muhammad SAW, nanti dulu. Jujur dulu kalian pada diri kalian. Siapa sih atau bagaimana sih ciri-ciri nabi palsu menurut Karistin? Kasih dulu itu, yang pertama. Yang kedua, siapa nabi Karistin? Baru tahu aku Karistin punya nabi. Ini bertabrakan dengan pemahaman kalian. Dalam pemahaman Karistin, Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Ngapain lagi punya nabi? Terus si Agatha, oh Tuhan nggak apa, nabi kau nggak ada nabi yang cuma satu. Ya nabi satu. Nabi satu. Yang rame-rame dan kelompok itu yang membunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang itu yang berkelompok lebih dari satu yang bunuh Tuhanmu. Yang enggak aja kau. Nabinya Bani Israel di zamannya Musa ya satu. Nabinya Bani Israel di zamannya Yahya ya satu. Di zamannya Zakaria satu. Yang berkelompok itu pembunuh Tuhanmu. Tentara Romawi and the gang bersama dengan rahib-rahib Yahudi. Makanya aku bilang, kalian ini nggak akan pernah pinter karena Paulus sendiri sudah mengatakan kalian dalam 1 Korintus 4 nomor 10, umatku tuh bodoh. Dan setelah ini nanti MP ini bernarasi setelah ini, narasi-narasi yang disampaikan adalah narasi-narasi sampah. Karena dalam 1 Korintus 4:13 mereka ini dikatakan sampah dunia dan bangkai dari segala sesuatu. Bagaimana diskusi mau kita lanjutkan? Tolong Agatha, jangan kau sekali muka pau gini. Fokus. Si MP lagi, tengok narasi dari literasi yang dipunya Kristen. Semiskin itukah Kristen nggak punya nabi? Semiskin itukah Kristen nggak punya kitab? Kalau memang kalian punya hak atas tanahnya Yahudi, mana validasinya? Karena ketika kitab tanahnya Yahudi, punya Yahudi ada validasinya. Cuman itu, mau tambahkan lagi garamnya itu? Silakan. Itu nabi buta huruf. Lah, kalau buta huruf itu manusia. Tapi kalau ada Tuhan yang ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan ditelanjangi, itu Tuhan apa? Gak usah kita tanggapi narasi-narasi kosong kayak gitu toh. Aku lebih baik mengikuti nabi buta huruf daripada mengikuti Tuhan yang mati telanjang. Lebih baik aku mengikuti nabi buta huruf. Kan dia maha kuasa. Maha kuasa apa? Sampai menutupi dirinya saja dia nggak bisa. Iya, daripada mengikuti Tuhan yang telanjang gimana? Matinya kalian ke kiri gantung. Silakan juga. Narasi kalian yang mengulangi prolog kalian berdasarkan literasi Kristen ya. Oke, sudah ya. Ini kebiasaan keluar dari tema ya, nggak ada adab ya. Temanya nabi, ya kan? Temanya nabi dan rasul palsu. Kenapa nggak keluar? Prolog. Dan tidak boleh ad hominem. Kalau kalian nggak tahu rule dalam diskusi ya, saya tahu SDM rendah ini sesuai junjungannya ya Bang ya. Betul. Santai aja. Kita tetap dengan yang namanya hal-hal yang style kita harus berkelas Bang. Ya, nih saya jawab dulu ya Bang. Ya, yang pertama saya butuh prolog kalian. Kalian ini nggak punya prolog gitu. Ayolah, bangga-banggakanlah nabi kau. Cepatlah, saya lagi nunggu itu loh. Mana sih? Tadi saya udah jawab ya. Tadi bilang ya. Itu kan untuk Yahudi. Iya kan. Tadi sudah saya jawab di Matius 28 ayat 19. Dari yang untuk Yahudi, untuk segala bangsa, itu rasul-rasul, aduh ini telinganya, dicatat lain kali ya, kalau diskusi itu biasakan menggunakan alat tulis gitu. Jadi apa yang sudah dijawab nggak usah ditanya balik, jadi nggak kelihatan on. Ya, itu ya. Nah, saya setuju dengan narasinya, Tuhan kan udah turun ke dunia, jadi nggak perlu rasul, betul. Makanya setelah Yesus, itu tidak akan ada lagi nabi-nabi, ya. Yang ada itu adalah nabi-nabi dan rasul-rasul dalam gereja, jadi tidak ada lagi nubuatan-nubuatan. Nah, fokus daripada definisi nabi itu adalah seseorang yang bernubuat. Nubuatan itu adalah prapengetahuan Allah akan masa depan. Nah, kalau disebut nabi nggak punya prapengetahuan, ya gimana mau disebut nabi yang membaca aja sulit, saudara. Ingat, itu ya. Nabi itu karena dia bernubuat. Nubuat adalah prapengetahuan Allah akan masa depan. Hari ini aja dia nggak tahu apa-apa. Pertanyaan kita belum dijawab ya. Legitimasi nabi kamu. Kita fokus kepada diskusi. Bukan fokus ngebacot ad hominem dan lari ke konteks Tuhan. Gitu ya. Makanya saya bilang kok kenapa sih kalian ini sulit sekali gitu loh. Saya sudah menjawab semuanya ya. Fokus nabi ya. Pertanyaan abang tadi legitimasi nabi kamu ya. Terserah kamu mau ngomong apa ya dijawab gitu. Jawab. Jangan malah ad hominem. Dan ya perlu kita tambahin, nggak ada luka yang digaramin di sini karena pada kenyataannya adalah luka itu berasal dari dirimu sendiri. Silakan Bang Empe.
Betul, Baik, guys. Agatha, ya thank you. Penyampaiannya sudah sangat jelas ya. Makanya kita berbeda kelas dengan manusia ya. Karena Tuhan kita memang datang untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya ada orang yang buta huruf mengikuti apa yang buta huruf juga. Ya, Tolong jadi Bang, kalau bicara kita akhlak, menyampaikan, Bang. Tolong bicara Iya. akhlak aja Bang ke mereka Bang. Sulit. jadi kalau udah mengerti tentang yang namanya kebenaran, kita nggak akan yang namanya menyerang suatu hal yang tidak penting kau katakan. Apa yang kalian katakan itu sungguh tidak bermartabat dan tidak menjawab apa yang kami tanyakan. Kalian mau diskusi atau hanya kebiasaan di komal kalian ngolok-ngolok nggak jelas? Ya, inilah kalau kebiasaan orang yang hanya di dalam komal, katak dalam tempurung, itu aja yang dibahas. Omong-omongannya Kasih itu aja, pertanyaan, nggak Bang. ada pengetahuan. Ya, Kasih pertanyaan Makanya Bang, kasih pertanyaan. kalau kita sampaikan segala sesuatu, ya inilah ya pertanyaan yang pertama, legitimasi Muhammad itu bahwa dia adalah benar-benar nabi, itu tidak dijawab. Pertanyaan kedua lagi nih, supaya kita lanjut nih. Sedangkan kalian sendiri, kita sudah menjawab apa yang ada. Nih pertanyaan kedua ya. Ini saya bingung dengan Muhammad nih, buta huruf atau tidak. Ada yang bilang buta huruf, ada yang tidak. Jangan sampai Muhammad banyak. Pertanyaan kedua ya, ini Muhammad ini disunat atau tidak? Supaya saya tahu kalau kalian mau mengatakan bahwa dia dari bangsa Yahudi, dia dari keturunan Yakub, dia disunat atau tidak? Karena di dalam Filipi 3 ayat 2 ini sangat jelas dikatakan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Ya, ini pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Ini Muhammad disunat atau enggak? Karena ini ada anjing-anjing yang memang harus dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang berdusta telah bersunat, itu dikatakan anjing-anjing. Ya, jangan sampai Muhammad ini tidak disunat. Coba Muhammad ini disunatnya kapan? Ya, kasih datanya. Supaya kalau kau bilang bahwa dia berasal dari yang namanya Ibrahim, maka dia disunat. Silakan dijawab apakah Muhammad disunat. Yang pertama tadi juga belum dijawab. Legitimasi Muhammad itu menjadi nabi dari Allahmu. Silakan. Lari kemana-mana. Aduh, kenapa kita lari membahas tentang sunatnya Nabi? Kan ciri-ciri Nabi palsu. Kasih dong kami data di dalam Al-Quran, ya, berdasarkan data yang kuberikan tadi surah Al-Adab 40 yang menjadi legitimasi dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi. Ini siapa yang bikin ketawa ini? Jangan bikin ketawa lah. Kasih kami bantah itu. Muhammad bukan Nabi, mana di dalam Bibelmu? Muhammad bukan Nabi, di mana dalam Al-Quran? Kasih, kok lari ke sunat Nabi? Kalau kau mengharapkan itu, tolong. Islam dan kitabnya itu penuh dengan akhlak dan adab. Beda jauh sama sosok yang ketuhankan. Dimana ketika dia bersunat, kok nonotnya dipajang-pajang. Dalam Lukas 22 nomor 21 diceritakan Tuhan bersunat kayak gitu. Kalau ada orang yang bukan mahramku melihat kebaluanku, di mana harga diriku? Ini bagaimana nonot Tuhanmu ditengok-tengok pas mau dipotong, pas mau sunat ini toh? Ini nonot Tuhan ini loh. Ini yang mau dipotong. Aku aja disunat ditutup pakai sarung. Ini Tuhan pula. Dipanggil kan? Sunat dia nih toh. Itu Tuhan dia sunat. Antrian berikutnya nomor 3. Siapa namanya? Yesus. Pekerjaan Tuhan katanya. Oh, Tuhan. Oh, ini Tuhan yang bersunat. Tuhan. Sini. Ini nonot Tuhan ini loh. Nonot Tuhan nih. Itu kira-kira ujungnya disimpan nggak? Disimpan nggak? Mana? Disimpan nggak sisanya? Sisanya disimpan nggak? Ujungnya disimpan nggak? Nggak tahu kita. Sisanya itu disimpan atau dimakan. Karena ketika mati aja mayatnya pun hilang kok. Jadi gini Dida ya, jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Tuhan. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Tuhan. Jangan kau pahami Islam dengan pemahaman Kristen yang konyol soal Nabi. Jangan. Fokus dulu. Aku dari awal sudah bertanya kepadamu, ulangin prologmu biar diskusi ini dilanjutkan. Gitu loh. Kalau memang kalian punya hak atas kitab Yahudi, menjadikan kitab Yahudi sebagai literasi kalian ketika mengungkapkan ciri-ciri nabi palsu, apa legalitas kalian wahai pemakan babi? Apa legalitas yang kalian miliki? Legalitas tempel kitabnya Yahudi sudah ditunjukkan Yahudi. Terus si Agatha bilang, aku sudah kasih datanya tadi loh, dalam Matius 28 nomor 19. Tadinya dibawa oleh Yesus hingga dibawa ke seluruh dunia termasuk Kristen. Kita buka teman-teman. Ya, kita buka. Matius ini. Nih. Apakah yang dikatakan si Agatha sesuai dengan apa yang tertulis? Nih, kita buka Matius 28 nomor 19. Nih.
Nih kita buka ya. Nih, nggak akan bisa maju diskusinya kalau nggak jujur, Len. Nih, di mana tertuliskan narasi yang kau katakan tadi, Agatha? Makanya saya bilang silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan jadi penipu. Ada di sini narasinya yang mengatakan tadinya Taurat itu untuk Yahudi, akan tetapi jadi untuk segala bangsa termasuk Kristen. Mana? Pergilah. Karena itu, pergilah. Jadikanlah sebuah bangsa muridku. Di sini dikatakan jadikanlah sebuah bangsa muridku, bukan jadikanlah sebuah bangsa Kristen. Kok jadi Kristen kau? Jadikan sebuah bangsa muridku, bukan jadikan sebuah bangsa Kristen. Jadikan semua bangsa ortodok. Apa aja ortodok? Itu kita sepakat itu ya. Ya, kita tidak akan menanggapi apapun ya selama mereka tidak jujur tentang modal yang mereka miliki. Kita nggak mau ya ketika mereka itu ya mencomot-comot modal data dari Yahudi, jangan. Enggak, Gitu loh. begini toh. Tadi si Agatha bilang, ya memang nabi itu tidak ada lagi turunkan. Terus si Paulus itu jadi apa? Gini toh, kalau memang Kristen nggak punya mau nangis ya Agatha itu. Bukan, lagian begini toh, kita kan nangis ya Agatha. originalnya. Bukan aja tengok dulu mau kasih Agatha mau nangis. Balikan ke originalnya. Di mana ada kata nabi dan rasul? Perjanjian baru di mana ada kata nabi dan rasul? Apostolos. Bahkan Nabi rasul. Jujur dulu kalian adik-adik Kristen akan dua hal. Apakah kalian punya literasi ketika menceritakan tentang nabi palsu berdasarkan Kristen, jangan kitab Yahudi? Yang kedua, apakah Kristen itu punya nabi? Kalau punya nabi kasih datanya, di mana di dalam data itu dikatakan dia adalah nabi para Kristen. Biar diskusinya maju, Dinda. Kita masih di tahap prolog ini. Oke, diam, masih bodoh diam. Diam, giliran kita. Nggak kedengeran Agatha. Oke, ini kan diskusi ya, disuruh prolog gitu ya. Ini SDM-nya rendah banget. Iya, di sini tuh diskusi. Ingat ya, saya harus ajarkan dulu akhlak, tapi gimana akhlak ya, sesuai junjungan ya, sesuai orang tua dan sesuai nabi, sesuai juga dengan Tuhannya ya. Ya, kenapa? Kita kan udah bilang lah, kalau mainnya gitu, di mana Kristen? Udah saya jawab tadi ya, Kristen itu ya orang Yahudi. Lah, kalian ini juga bukan orang Arab. Jadi, kalau kalian mau saya kasih tahu juga jangan pakai kitab Arab kan gitu, ya kan? Gak goblok kan? Gitu loh, ya. Ini tolong Mereka nggak ngerti kayak gitu. Nggak nyampe otaknya. Jangan dibilang nggak maju-maju, bilang aja kalau kamu memang belum mempersiapkan prolog kamu tentang agama kamu. Kamu harusnya ya gunakan kesempatan ini untuk syiar agama kamu, syiar nabi kamu, bukan malah menjelekkan orang. Karena menjelekkan orang atau menjelekkan sesuatu yang tidak jelek itu nggak ada gunanya. Itu kan hanya kesenangan kamu dengan junjunganmu adalah iblis kan gitu. Ya, ini kita buka ya tadi Al-Ahzab, aku mau langsung aja di Al-Ahzab 40 ya, karena dia bilang tadi legitimasinya Al-Ahzab 40 ya. Sementara nih kan, aku cek ya, ayatnya seperti ini ya. Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi mana yang ditutup? Nabinya cuma satu. Tadi kan dia udah menjawab, nabi itu memang cuma satu. Penutup nabinya nggak ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya minta legitimasi dari Allah atau Nabi Jibril. Nah, ini Al-Ahzab kan berasal dari Muhammad sendiri. Legitimasi yang dibikin sendiri bawa-bawa nama Tuhan dan nama Jibril. Kan logikanya mana? Saya butuh legitimasi dia langsung. Oh, ini ayat dia dari dia sendiri. Jadi ibarat kata ya dia nulis diarinya mengkonfirmasi dirinya sendiri. Ini dari dia sekali. Dan untuk dia sendiri. Oh dong. Mana? Ini dong dijawab dulu itu. Tadi pertanyaan abang juga ya, kenapa dikatakan disunat? Nah itu juga karena dalam kitab kami juga ya, perjanjian Allah dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus itu harus ada konfirmasi perjanjian, yaitu dengan sunat. Karena sunat di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai 10 itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, penutup nabi yang mana? Ini legitimasi dari nabi mana ini nabi kau? Nah, kamu juga kalau kamu mengatakan dia penutup para nabi, nah mana data yang mengatakan nabi kamu adalah kelanjutan dari nabi yang sebelumnya? Maka nabi sebelumnya yang bersunat itu ya harus juga bersunat lah nabi kau. Silakan Bang. Double guys. Jadi saya udah bilang ya tentang yang namanya 1 Korintus 14 ayat 29 tentang nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lainnya menanggapinya apa yang mereka katakan. Jadi bukan dia ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Ya, makanya
Kalau dibilang tentang nabi-nabi harus ada yang menanggapi, bukan nabi yang buta huruf tiba-tiba ditanggapi sendiri. Nah, kalau kutanya tentang yang namanya nonot nabimu tadi, dia ada atau tidak? Ini dari dalam Sunan Ibnu Majah. Makanya kutanya, apakah nabimu itu bersunat atau tidak? Sunan Ibnu Majah 654. Ini Aisyah berkata di sini, kalian baca ya. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah karena ini kau tidak mau menjawab tentang kemaluan nabimu disunat atau tidak? Apakah karena ini kalian malu Muhammad tidak punya nonot? Tadi kau sibuk bicara tentang nonot, sedangkan Aisyah istri Nabi saja tidak tahu ada Muhammad punya nonot. Aisyah istri yang paling dicintai tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Kau mau jawab apa tentang kemaluan nabimu disunat atau tidak? Disunatnya kapan? Siapa yang menyunatnya? Jadi kalau kau bicara tentang nonot, di mana kemaluan nabimu tentang nonot? Aisyah tidak pernah melihat kemaluan nabimu. Jawab. Apakah nabimu pernah yang namanya? Jangan ketawa. Tolong kali ini ditanggapin ya, jangan lari. Jangan beretorika. Kali ini tolong ditanggapin ya, nggak jalan-jalan. Oke, bikin lagi bang, itu bang, PK-nya bang. Berhubungan badan. Tapi kalau kita mengikuti narasi dan juga pemahaman si MP, aku juga nggak percaya kalau si Agatha ini punya cepet. Nggak percaya. Karena aku nggak pernah nengok cepet si Agatha. Memang bodoh. Agatha nggak punya cepet dong. Agatha. Punya. Karena apa? Faruk nggak pernah nengok cepet Agatha. Paksakan kehendakmu sehingga menabrak diskusi dengan data yang ada. Aku dari tadi pakai data menelanjangi kekristenan dengan segala kebohongan dan juga tipu muslihatnya. Aku minta diskusinya ini kau pakai data Kristen, jangan pakai data Yahudi. Sementara 1 Korintus 14 nomor 9 yang dikasih sama si MP itu tidak bercerita tentang nabi palsu yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak, itu masih bersifat ambigu. Kasih datanya, di mana dikatakan orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan Tuhan itu adalah Esa adalah nabi palsu. Mana datanya? Di mana datanya dikatakan orang-orang yang melakukan sholat adalah nabi palsu? Mana datanya? Orang-orang yang puasa di bulan Ramadan adalah nabi palsu? Mana datanya? Orang-orang yang mengajarkan tawaf dan yang lain dalam ibadah Islam, mana datanya? Tapi kalau melihat pengajaran dan juga ritualnya Kristen, kalian itu si penyesat. Lukas 21 nomor 8 kata Yesus, waspada terhadap si penyesat yang datang menemui kamu yang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya? Kristen. Penyesat kalian. Matius 7 nomor 15, apa kata Yesus lagi? Sampai dengan nomor 20. Si penyesat itu ciri-cirinya apa? Pengajar-pengajar palsu itu yang menyamar sebagai domba padahal di serigala. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Siapa lagi kalian si penyesat? Dalam Matius 7 nomor 2-23 yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, berseru-seru Yesus itu Tuhan. Dia adalah si penyesat dan si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu, anjing katanya. Kok ada tambah-tambahan kata-kata anjingnya? Matius 15 nomor 26. 24.
Gitu. 24 kan untuk Bani Israel, 26-nya tuh anjing, sama sampai dengan 28-nya. Ayo silakan Dinda ya. Saya bilang gini ya. Jangan kasih, itu katanya jangan kasih. Tapi Kok kok gini, gini kok? babi dan anjing. Jangan. Bagi MP dan juga Agatha, jangan kau ajarin kami adab dan akhlak kalau kau masih memajang sosok laki-laki nggak bercelana di rumahmu. Jangan. Jangan. Kalau kau masih memajang patung laki-laki yang nonoknya ditutup pakai kain lap di tempat ibadahmu, jangan. Jangan ajarin kami tentang adab dan akhlak. Kalau kalian punya adab dan akhlak, tak akan kalian pajang patung laki-laki yang tak berbaju dan tak bercelana, nonoknya cuma ditutup pakai kain lap. Fokus dulu kita. Nanti dulu kita cerita adab dan akhlak. Silakan. Dengan narasi, literasi apa kalian menunjukkan ciri-ciri nabi palsu? Dari apa yang dimiliki Kristen, bukan apa yang dimiliki Yahudi. Oke, Kata. ya giliran kita ya. Baik, saya layan. Oke, itu bikin itu dulu. Bang. Baik, Apa saya namanya? layani. Ya, saya layani kau. Ya, Suaraku ada nggak bang? Suaraku ada nggak? Bang? ada. Oke, Saran ya. aku Nora, bentar ya. Saran aku Nora, kamu ngejawab aja Nora, karena orang yang di bawah ini temen duet kamu ini bener-bener gak nyambung. Jadi karena ini menurunkan kredit kalian sebagai Islam yang baik, berakhlak dan yang cerdas, karena narasinya kan mualaf itu cerdas gitu ya. Tolonglah Nora, kamu aja Nora. Aduh, ini yang di bawah bener-bener nggak nyambung Nora. Kalau Iya. kamu itu masih Dan- mau menjawab, kalau ini memang tipe yang dia nggak akan menjawab. Dia memang udah terbiasa kayak apa ya bang ya? Kayak kendaraan yang remnya Nggak bisa belum- lagi. Memang nggak ada arah. memang nggak udah ada nggak bisa lagi. Nggak ada arah. sudah bodoh ya Kampung. begitu. Mau ngapain Kampungan lagi? sekali Kampungan. narasinya. Pembawaan Mendingan Nora. pembawaan Mendingan kampung. Jadi gini, kalau dia kasih contoh Agatha, ini Aisyah, ini ngomong tentang Muhammad yang adalah suaminya. Sedangkan Oke, istri. Agatha itu bukan yang namanya adalah istrimu. Kau paham nggak pertanyaannya? Ini kata Aisyah di sini. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kemaluan Muhammad? Ini Aisyah ini dicintai Bininya oleh sendiri Muhammad. ya? Itu bininya Sendiri yang berumur 6 tahun dan digauli 9 tahun. Apakah bininya ini tidak mengetahui di mana kemaluannya? Apakah kau membantah bahwa Aisyah yang dinikahi pada saat umur 6 tahun dan digauli, jelas-jelas dia menggauli Aisyah itu di umur 9 tahun. Masa nggak pakai nonot? Kau coba tanya dulu kepada Aisyah di mana ini. Ya, dan kalau kau mau mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi, minimal kau kasih data yang pembanding yang sebenarnya. Karena di dalam Al-Ahzab ini jelas ya. Ini, kalau kita baca di dalam QS 69 ayat 40, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar ya wahyu. Ini kalau wahyu, Rasul yang mulia. Kalau nggak ada dalam kurung ini, kau ngerti nggak bahwa ini benar-benar yang diturunkan? Ditambah-tambah kalian. Makanya kalau dibilang itu hanya perkataan Muhammad, semua Islam menambah-nambahkan. Katanya kalau dibaca yang asli, innahu laqaulu rasulun in karim. Giliran di sini dibaca, loh kok beda? Ditambah-tambah yang diturunkan. Padahal kalau kita baca kata per kata, sesungguhnya ya itu benar-benar wahyu. Rasul yang mulia. Itulah Al-Quran, itu perkataan Muhammad. Jadi apa yang kau sampaikan tentang Muhammad, itulah perkataan Muhammad. Ya silakan Agatha, teman-teman. Lanjutin aja bang, lanjutin bang. Karena nggak ada yang bisa ku counter dari mereka. Abang nggak kasih pertanyaan. Oke. Ulang lagi aja pertanyaan ya. Ingat ya, Oke. prolog gitu loh. Lanjut bang. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi kubawakan anjing-anjing. Kalau kau tidak bisa menjawab ya bahwa Filipi 3 ayat 2 ini sudah sangat jelas mengatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Kenapa kau tidak menjawab bahwa Muhammad itu kapan disunatnya? Supaya kita tahu nih, ini bukan anjing. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena yang diajarkan Muhammad itu bertentangan dengan Alkitab. Kalau Muhammad mengatakan ya berbeda dengan Alkitab, dan di dalam Alkitab sendiri pun sangat jelas 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Kalau kita mau bicara tentang Alkitab, ya contohlah Rasul Paulus. Paulus itu mengajarkan apa? Nih 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ya. Atau Nanti tidak tahukah 30 kamu detik terakhir. bahwa orang-orang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul yang kawin sama bocil itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nabi palsu, penyembah berhala. Kau ngerti tidak? Semua yang dilakukan itu adalah anjing-anjing yang melakukan seperti ini. Ya, Oke, silakan. nih aku dikit ya bang ya. Jadi kalau dikatakan nabi mereka nggak palsu, aku setuju. Kenapa? Karena di dalam iman kita mereka dianggap nabi juga tidak kan itunya.
Ya jauh. Karena dia yang tadi mengatakan nabi palsu gitu loh. Tapi tolong ya Nora ya, saya tolong ambil waktu sebanyak mungkin untuk menjelaskan iman kamu Nora, karena yang di bawah ini benar-benar nggak nyambung Nora. Itu harapan saya sih supaya diskusi ini biar lanjut gitu. Kalau kayak gini ya, aku tuh kayak ngomong sama orang-orang pasar, nggak kelas. Tolong jangan turunkan level kamu Nora, saran aku Nora, untuk mengikuti orang yang nggak nyambung ini Nora ya. Itu aja harapan aku. Thank you. Itu berdasarkan pemahaman si MP sendiri. Sesuatu yang ada harus dilihat dan diklaim gitu loh. Makanya saya gunakan pemahamannya si MP, kembalikan ke kamu gitu loh. Aku nggak pernah nengok cepetmu. Boleh dong aku katakan kau nggak punya cepet? Kalaulah kau memang punya. Celana. Kok kain pajang-pajang? Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Dimi. Di situ tidak ada dikatakan menikahi bocil, nggak ada. Nggak ada. Jangan kamu berupaya melarikan topik kita dari nabi palsu menjadi hukum perkawinan. Kalau kita membahas hukum perkawinan, maka aku akan tanyakan nanti, mau kemari lah Dinda. Aduh, udah nggak benar nih. Itu kayak mana ini diskusinya? Cobalah. Waktu kita pun diambil nih, udah nggak benar nih. Kalau kita mereka bernarasi kita tenang kan? Giliran kita narasi gini, toh. Udah waktunya ulang. Itu begini. Ini kan ciri-ciri nabi palsu, ya kan? Nabi palsu, rasul palsu. Nah, dia buka ini tentang persunatan, ini lucu. Tentang burung. Gak nyambung. Tentang burung. Gak nyambung. Beda dia antara tema nabi palsu dengan sunat. Sunat itu masuk ke dalam hukum syariat. Harusnya kita temanya itu hukum atau syariat kan gitu, antara Islam dengan Kristen. Ini udah lari ke sana dia, tapi nggak apa-apa kita tanggapi sikit-sikit. Tapi jangan kayak gini, si Agatha diskusi tapi kita di-mute. Waktu kita pun diambil sama si mata pisau. Udah nggak bisa lagi diskusinya ini. Nggak bisa lagi kulanjutkan seperti ini gitu loh. Agatha mute dia. Kembalikan waktuku baru kita diskusi. Kita di-mute sama si Agatha. Makanya dia nggak mau dengar apapun. Kalau nggak kuatnya mental kau Agatha, jangan kau jadi Kristen. Inilah resikonya diskusi sama Faruk. Makanya aku bilang di awal tadi, jaga narasimu. Kalau kau nggak bisa menjaga narasimu, jangankan kau. Mama bapakmu pun gak ada harga dirinya, aku bikin cemana. Ya, ini waktunya. Kita ulangin itu. Ulangin waktunya. Sebentar. Ini nabi palsu atau titik palsu nih? Ulangin. Itu izin itu ya kau perempuan. Sebelumnya aku minta maaf samamu itu. Kenapa aku bawa narasi ini? Kan mengikuti pola pikirnya si MP. Betul. Dia mengatakan karena Aisyah itu mengatakan dia tidak pernah melihat kemaluan dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sebenarnya itulah ada dalam berhubungan badan dari suami istri kan gitu. Kan boleh ikutin itu pemahaman si MP kan? Betul. Atau si Agatha nggak punya cepet karena aku nggak pernah nengok cepetnya. Betul. Bisa mengklaim cepetnya itu kan adalah suaminya. Suaminya ya udah hadirkan suaminya di sini. Kasih suaminya bersaksi. Kasih suaminya bersaksi ditunggu. Mana suamimu? Makanya saya bilang suamimu dengan mengatakan kalau kau punya cepet. Ayo. Ini tentang nabi palsu atau tentang titik palsu atau Tuhan palsu? Jangan ngomong gitu itu. Udah nggak ada diskusinya. Kita udah di-mute sama dia. Cuma kita keluar. Gimana kita Robert? kembalikan waktu kami. Nabi palsu atau titik palsu? Biar tahu aku. Kembalikan waktu kami kayak itu udah nggak ada itu. Nggak ada lagi udah nggak ada. Kalau titik palsu ya. Oke ya. Saya jelasin ya. Kembalikan waktuku. Diam. Berisik. Jangan berisik. Kau sudah narasi giliran kita. Giliran kami. Giliran kita.
Oke, ini aku dikit ya Bang ya. Dengarkan. Kenapa, Oke, silakan, kenapa, silakan. kenapa Bang MP pada akhirnya ngebuka hadis itu? Ya karena kamu nggak nyambung, udah lari ke Tuhan. Jadi yang melanggar rule pertama itu adalah paruh. Sebentar, Tak. Ya. Saya tidak melanggar. Ini. Oke. Ini ya. Oh ya, benar. Jadi ini ya. Oh ya, penyunat Filipi palsu, 3 ayat 2 di sini. Sorry ya. Saya lanjutkan dulu Agatha. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Betul. Makanya kalau orang yang tidak bersunat, kutanya Muhammad itu disunat atau tidak? Muhammad itu dia bersunat atau tidak? Nora, kau paham ya? Nora, baca Nora. Ini tentang yang namanya penyunat-penyunat palsu. Ngerti kan Nora? Ngerti gak? Nora? Jangan di-mute kalian. Nora, ini makanya kutanya. Next Muhammad Nora cari temen yang lain deh. Jangan yang nggak jelas. Nih Muhammad. Kasian kamu. Muhammad ini tidak ada titiknya. Kalian jelasin dulu. Muhammad itu. Muhammad tidak ada titiknya lah Tuhan, titiknya Tuhan mereka jadi Hei. Kau baca ini, baca. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kalau kalian mengatakan Muhammad itu disunat, maka pertanyaannya kapan dia disunat? Supaya kita tahu nih, Muhammad disunat atau tidak. Karena perkataan Aisyah, Muhammad tidak pernah dilihat titiknya. Muhammad kawin dengan Aisyah itu di umur 6 tahun. Dia digauli umur 9 tahun. Bagaimana kalian mau menafikan bahwa Muhammad itu bukan yang namanya kawin dengan anak kecil? Jelas ini, Aisyah dinikahi dan digauli umur 9 tahun kok. Jawab kalian kapan Muhammad disunat supaya kita tahu bukan bagian dari anjing. Kalau kau berkata bahwa Muhammad tidak disunat, maka seperti Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ya, ini jelas ya. Saya tanya kalian, apakah Muhammad itu disunat atau tidak? Aduh, mana ini ayatnya nih? Ya, ini yang jelas ya. Ketutupan Bang. Ketutupan ini kakaknya. Ya, silakan. Oke, gini ya. Ini saya tuh masih berharap ya sama Nora next itu cari lawan diskusi atau teman diskusi itu yang benar-benar nyambung gitu. Makanya dari tadi saya harapkan Nora yang ngejawab gitu. Ini nurunin kredit kamu sebagai pendebat yang lumayan lah menurut saya gitu ya. Bukan malah ad hominem. Dan Bang MP juga, dia ini sebenarnya ya bukan ad hominem. Kenapa? Karena data. Nah kalau Faruk tadi jelas ad hominem. Dia keluar dari koridor perdebatan gitu. Ini kan bicara data. Saran aku sih ya Nora ya, next kamu harus cari ini deh. Karena kalau kayak gini terus, ini jatuhnya kepada penghujatan. Kita nggak diskusi, ini bukan bentuk diskusi. Diskusi itu nggak ngomongin tentang personal, tapi tentang data. Nah Bang MP nggak keluar dari konteks karena ada data gitu. Jelas. Harapan saya gitu ya. Karena kita janganlah menghujat gitu. Apalagi dia tadi ngomongin Tuhan itu lebih nggak nyambung karena bicara Nabi gitu ya. Kurangin lah. Memang gini tak. Jangan heran kalau mereka karena memang kebiasaan SDM rendahan. Ya kita tahu sendiri. Jadi kalau memang hanya kualitas Faruk yang satpam ya seperti ini mau bisa apa? Kemudian dijadikan sebagai seorang ustadz. Ya jatuhnya seperti ini. Karena tidak ada standar. Faruk mau ngajar yang seperti ini ya tidak ada standar. Belajarnya dari mana? Ya kehidupannya seperti ini ya sudah. Hidup mereka hanya bisa begini aja terus. Ini apa? Kita ini udah last atau gimana ini Bang? Iya, kita terakhir buat Nora atau siapa? Ini masih ada satu part lagi nggak? Udah selesai? Nggak usah. Udah, ya? Ya nggak, dia nggak mau itu si Faruk. Kebiasaan Faruk. Gimana Kak Nora aku tanya aja nggak apa-apa, ini sedikit waktu. Kak Nora mau lanjut atau kayak gimana? Ini karena kita lari dari bahasan. Gimana Kak Nora? Tadi sama Billy bilang. Kenapa Bang? Kenapa Kak Nora? Oh mereka juga mute ya? Mereka juga mute ternyata. Oke. Memang berat sih. Iya kenapa? Sorry ya, aku bukannya curang atau apa ya. Karena ada part di mana itu nggak harusnya kita bicarakan, makanya saya mute. Tapi ketika dia mau menarasikan sesuatu, saya akan buka gitu loh. Serius ya, kalian itu gunakanlah waktu kalian itu untuk syiar agama kalian. Karena syiar agama terbaik, ya Bang ya. Syiar agama terbaik adalah melalui lisan kamu. Betul nggak Bang? Betul sekali. Tuh. Ya, jadi tolonglah, kalian nggak perlu bawa ayat, tapi kalau lisan kalian baik, kami justru menghormati kalian gitu ya. Dalam diskusi itu harus saling menghormati. Gimana? Dia nggak menghormati Nora yang sebagai perempuan dengan berkata-kata seperti itu. Karena kalau dia merendahkan saya, dia merendahkan orang tuanya dan Nora. Betul sekali.
Padahal kalau saya bertanya tentang yang namanya penyunat-penyunat palsu, otomatis ini ada datanya. Mereka minta Kak Nora, tentang mau yang lanjut namanya nggak? Mau lanjut perjanjian atau enggak? baru, Atau ya seperti sudah ini. selesai? Kak Nora, menurut kakak mau dilanjutkan atau sudah? Tapi saran aku sih sudah ya, kenapa? Memang yang bawah ini nggak nyambung. Nih, Gimana bro? berat, Enggak. berat Ya. ya, Turun nggak? berat ini. Oke. Berat ini. Nah, udah. Karena kalau nggak nyambung Kak Nora, kami nggak bisa Berat diskusi. ini. Sama Kak Nora aku masih bisa diskusi. Ya, sayang banget gitu loh. Ya, jangan mengintervensi diskusi kita dengan ad hominem. Kasihan karena Kak Nora juga cewek. Kalau kamu mau ngomongin saya, semua Iya. wanita juga akan merasa terzolimi untuk itu. Gitu ya. Tapi thank you ya Kak Nora ya. Thank you ya. Saya rasa sudah. Next cari temen yang agak nyambung ya Kak ya. Gitu ya. Tuhan memberkati Kak Nora. Yo, Oke, ya Bang Tak. ya, sudah. Ini Ya, kita ya, berdua kita sudahi aja ngobrol dulu. dulu ya Bang ya. Kita keluar dulu Bang dari mereka Bang. Oke. Thank you Faruk. Dia nggak nyambung seriusan. Saya berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu."
Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.